الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menghidupkan, mematikan. Dialah Allah yang menetapkan takdir kita, rezeki kita, ajal kita. Apa yang sudah ditetapkan Allah tidak ada yang bisa dirubah oleh manusia. Ya, semuanya kita jalankan takdir. Hidup ini memang kita melakukan ikhtiar, melakukan usaha, melakukan doa dan lain-lain sebagainya. Dan seluruhnya akan kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Kemudian salam dan selawat kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, pada subuh hari ini kita lanjutkan kepada Ithmul Kabair. Dosa besar yang ketiga adalah waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Ya, membunuh jiwa, membunuh manusia kecuali dengan cara yang hak. Bagaimana cara hak itu? Yaitu manusia yang membunuh manusia, ya dihukum bunuh, itu hak. Ya. Kemudian dia berzina, kemudian dirajam. Kemudian dia menjadi saksi palsu, juga akibatnya bisa dihukum bunuh. Kemudian dia murtad, bisa juga dihukum bunuh. Mambaddalahu dinahu faqatluhu. Barang siapa yang murtad dari agamanya maka dibunuh. Itu di dalam hukum hudud Islam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwa membunuh jiwa ini sangatlah diharamkan oleh Allah. Membunuh manusia. Karena dalam ayat ketika Allah memberitahu orang Yahudi, "Faman ahyaha fa ahyan nasa jami'an." Kalau kamu menghidupkan satu jiwa manusia, itu sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Wa man qatalaha, barang siapa yang membunuhnya, seperti ahyan nasa jami'an. Faqatalan nasa jami'an, seperti dia membunuh semua orang. Jadi ya, dosa besar yang ketiga itu adalah membunuh jiwa. Nah, lebih-lebih membunuh jiwa sesama mukmin. Karena dalam agama membunuh orang mukmin itu fasik dan kafir, subhanallah. Maka orang membunuh orang Islam, maka dia wajib dihukum bunuh. Lain kalau orang merdeka membunuh budak, ya membunuh budak, ya membunuh orang tidak merdeka, maka dia tidak dilakukan hukum hudud. Hanya dia mengganti dengan barang yang disepakati. Ini contoh itu ada pembahasan khusus tentang itu. Cuma saya kasih gambaran saja betapa penting ya jiwa ini. Sampai dalam hadis dikatakan bahwa membunuh orang-orang mukmin itu adalah fasik dan sekaligus menjadi orang kafir.
Oleh karena itu kewajiban kita memelihara jiwa ini. Ya, jiwa kita itu kita pelihara. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang membunuh dengan yang dibunuh itu sama-sama di neraka. Kenapa sama-sama di neraka Rasulullah? Yang terbunuh itu karena telat dia, ya, telat, lambat, maka dia terbunuh. Kalau dia lebih cepat, maka dia membunuh. Maka dua-duanya di neraka katanya dalam hadis. Nah, membunuh ini bapak-bapak di dalam Quran itu ada banyak sekali gambaran. Satu, membunuh dengan sengaja, ya tentu direncana. Diatur perlengkapannya, tempatnya, di mana, kapan, itu direncana. Nah, kemudian yang kedua, ya membunuh dengan tidak sengaja. Dengan tidak sengaja. Mengapa dengan tidak sengaja? Karena alat yang dipakai itu menurut ilmu tidak bisa membunuh. Ya, misalnya memukul orang dengan penggaris, lalu dia mati. Ya, itu kan tidak sengaja. Apa seperti disengaja? Nah, kemudian ada membunuh dengan tidak sengaja. Tadi seperti sengaja, sekarang tidak sengaja. Ya, misalnya orang nembak di hutan, dilihat seperti rusak, begitu keluar, ya tahu-tahu manusia yang kena. Nah, itu sudah ada aturannya di dalam hukum hudud Islam itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ingin saya sampaikan dalam hadis ini bahwa membunuh jiwa itu semuanya diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, termasuk membunuh anak yang baru lahir dari perut ibunya. Ya, membunuh, menggugurkan kandungan, itu semua dosa besar. Ya, semuanya dosa besar, besar sekali dosanya. Sebab anak-anak yang digugurkan, yang sudah jadi manusia digugurkan, kemudian dia sudah ada kehidupannya, Pak, ya, dalam Quran maupun dalam hadis, nanti dia bertanya kepada Allah di akhirat, kenapa kami dibunuh? Apa salah kami ya Allah? Anak itu akan bertanya kepada ibunya, kepada siapa akan bertanya, kenapa kami dibunuh? Salah kami apa? Itu Quran dan hadis. Ya. Makanya ini disebut dengan dosa besar. Dosa besar. Ismun kabir. Galaksi dosa besar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Islam itu datang dia memelihara jiwa. Ya. Jadi Islam ini adalah memelihara jiwa. Jiwa itu dipelihara, bukan jiwa manusia saja, jiwa makhluk-makhluk lain itu diperintahkan untuk memelihara jiwa. Jiwa itu kita pelihara baik-baik, ini amanat. Lebih-lebih kalau di dalam Islam ini, kalau seperti kemarin malam kita sudah bicara tentang jiwa ini, kan sudah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, roh ini sudah berjanji dengan Allah. Ya, sudah berdialog, sudah tanya jawab dengan Allah. Ya, lalu kita yang membunuhnya tanpa sebab, ya, maka dosanya besar. Nah, kemudian yang keempat, dosa besar ismul kabir itu adalah wa'aklur riba, makan riba. Nah, riba ini nanti kita akan jelaskan, Bapak-bapak. Sebab dalam Quran banyak sekali ayatnya, tapi ujungnya waman ada
faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Sai-sai tahu norwa berenang isbunga uang, ya, norwa berenang setelah Allah melarangnya lalu mati menjemputnya, maka dia akan kekal di dalam neraka. Subhanallah. Walaupun 10 kali berhaji, setiap tahun dia berumroh, kalau terus dia laksanakan riba itu tanpa akhir, tanpa berhenti, tanpa tobat, ya, dia akan menjadi kekal di dalam neraka. Insyaallah besok subuh, ya, kalau kita tidak ada arah di tangan, kita akan sampaikan, kita akan baca betapa penting, ya, kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita pelihara jiwa ini, jiwa kita. Makanya kita dilarang membunuh diri, ya, menggantung diri, menikam diri, menyembelih diri, ya, menjatuhkan diri dari pepohonan, dari tebing, dari apa, semua juga orang-orang membunuh dirinya seperti itu juga kekal di dalam neraka. Oleh karena itu berhati-hatilah memelihara jiwa ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman kita dalam kehidupan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.